Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat Mas Wahyu dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu diberikan kelancaran di dalam setiap usaha kita, di dalam setiap kita mencari rizki, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi saudaraku yang sudah mensubscribe channel Mas Wahyu Madura. Mudah-mudahan dijadikan ladang amal jariah buat kalian semua, karena hasil daripada channel ini akan saya sumbangkan untuk biaya pendidikan bagi adik-adik kami yang berada di sekitar Padepokan Mas Wahyu, dan juga yang berasal dari luar daerah. Barangkali ada anak atau saudara kalian yang kesulitan di dalam membiayai pendidikan anak-anaknya, silakan bisa bergabung dengan Padepokan Mas Wahyu Madura. Insyaallah kalian akan dibebaskan dari segala macam biaya untuk pendidikan, baik itu SD, SMP maupun SMA-nya akan kami cover semuanya, dengan syarat putra dan putri Bapak Ibu semua dipondokkan di tempat saya, supaya saya bisa lebih leluasa di dalam mengawasi jalannya atau proses pendidikan bagi putra-putri saudara sekalian. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada para donatur yang saat ini masih aktif memberikan sumbangan atau memberikan sebagian rezekinya kepada kami melalui Padepokan Mas Wahyu Madura. Mudah-mudahan rezeki kalian akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih kepada Kak Asia Kasbullah yang ada di Malaysia, dan juga kepada saudaraku Samion yang ada di Malaysia juga, dan kepada Mas Rumadi, kepada Mas Rizky, kepada Mas Agus. Saya ucapkan semuanya banyak-banyak terima kasih atas membantunya, memberikan dukungan kepada Padepokan Mas Wahyu Madura di dalam membangun program pendidikan gratis selama 12 tahun. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin membahas atau menanggapi sebuah video yang dikirim oleh netizen kepada saya, yaitu mengenai Ustadz Fahim. Ya, ini orangnya. Sore dia mukmin dan besoknya dia tiba-tiba menjadi orang kafir. Apa yang menjadi satu motivasi, apa yang menjadi pendorong bagi mereka untuk melakukan itu semuanya? Kata Nabi SAW, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya demi hanya sebatas kedudukan. Maka tidak aneh kalau misalkan ada yang disampaikan beberapa tokoh-tokoh ulama, karena ketika dulu dihadiri oleh kiai, ada pengajian itu sepi, tapi ketika habaib yang menghadiri tempat tersebut atau majelis tersebut itu ramai luar biasa. Ini kata kiainya. Jadi seolah-olah ini adalah sentimental, pribadi, ego yang tinggi. Kemudian saya stop dulu videonya. Jadi Ustadz Fahim ini menyampaikan di sini tentang masalah nasab, ya, dan pembegalan nasab. Ingin mendapatkan aradin minad dunya, kata Nabi. Bahwa si pembegal nasab di sini yang mungkin ditujukan kepada kelompoknya Kiai Imad dan kawan-kawan, ya, dimana Kiai Imad sendiri dulunya merupakan anggota FPI di bawah naungan Habib Rizik Syihab, yang kemudian dia keluar dari FPI
dan membuat sebuah penelitian tentang nasab para habaib yang kemudian sekarang viral dan menjadi suatu permasalahan yang mungkin sudah mencakup internasional. Saya ucapkan atau sampaikan salam takdim saya kepada Ustadz Fahim atau Kiai Fahim. Sungguh sangat luar biasa Kiai Fahim menjelaskan secara terperinci, ya, menjelaskan masalah nasab ini dan memberikan nasihat kepada kita semua supaya kita lebih berhati-hati di dalam memberikan tanggapan terhadap masalah nasab para habaib ini. Karena masalah nasab ini menurut beliau ini tidak ilmiah, ya, sudah tidak ilmiah, namun kata beliau ini sudah masuk kepada ranah sensitif, ranah ada kecemburuan sosial dari para kalangan pembegal nasab ini terhadap para habaib, yang dimana setiap mengisi ceramah habaib ini selalu ramai dengan yang namanya audiens atau jemaah atau penonton. Nah, dari situ ada kecemburuan sosial dari pihaknya Imaduddin, sehingga dengan cara menyerang nasabnya para habaib ini, maka kelompok ini akan mendapatkan panggung di mata masyarakat. Dan ini sudah terjadi. Nah, nasihat saya, nah ini dengarkan, jangan di skip ya, jangan dipotong, jangan di skip video saya. Kepada Ustadz Fahim, ya, sebaiknya antum atau anda untuk saat-saat ini jangan berbicara masalah nasab dulu, ya. Mengingat kasus anda yang akhir-akhir ini juga mencuat ke publik. Anda juga baru keluar dari lapas, ya, atas kasus pembegalan apem. Jadi jangan sampai nantinya mereka yang pro dengan Kiai Imaduddin dan kawan-kawan mengatakan Anda sebagai ulama, sebagai ceramah menyampaikan tentang pembegalan nasab, tapi Anda lupa sendiri bahwa Anda itu sebagai pembegal apem. Nah, ini pasti ada narasi seperti itu nantinya. Jadi buat saudaraku, Ustadz Fahim yang sangat saya hormati, lebih baik Anda sekarang ini fokus dengan jemaah Anda, fokus dengan keluarga Anda, fokus dengan diri Anda sendiri, fokus memperbaiki diri, fokus bertaubat atas segala kesalahan atau kehilafan yang mungkin kemarin-kemarinnya terjadi pada diri Anda. Jadi terlalu dini buat Anda itu membahas masalah nasab. Karena pasti ini saya bukan meramal ya, tapi ini menurut feeling saya. Menurut feeling saya ini pasti nantinya akan ada kata-kata si pembegal apem berbicara masalah pembegalan nasab. Ini kan sudah tidak etis, ya. Hanya itu saja yang ingin saya sampaikan kepada Ustadz Fahim. Ayo kita jangan terlalu larut di dalam permasalahan nasab ini. Kita fokus pada tujuan kita, yaitu memberikan sebuah pelajaran buat umat, memberikan sebuah ilmu kepada umat, fokus mendidik umat ini supaya lebih baik lagi, terutama pada diri saya dan diri Anda. Ayo kita perbaiki diri masing-masing, kita perbaiki ibadah kita fokus kepada keluarga, kepada kita sendiri. Karena ku anfusakum wa akhlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi untuk saat ini kita perbaiki diri, kita perbaiki keluarga kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sudah itu saja yang ingin saya sampaikan kepada Ustadz Fahim, supaya tidak terlalu jauh masuk ke dalam ranah persoalan nasab ini, supaya tidak makin keruh suasananya. Demikian pesan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.